Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, seperti nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Adi Mursalin SE MM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah menyampaikan materi peran pemasaran dalam Islam, sehingga saya dapat membuat video ini. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri, NIM 120160075, kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Peranan pemasaran dalam Islam. Terdapat beberapa peranan pemasaran dalam suatu perusahaan. Yang pertama, dalam sektor bisnis. Pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan, baik itu di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang kedua, dalam sektor non-profit. Pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan berbagai instansi pemerintah juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial, seperti kampanye anti rokok, anti narkoba, anti seks bebas, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam sektor internasional. Pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaqi firma atakallahud dalal ghata akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala taqil fasada fir'at innallaha la yuhibbul muhsidin. Manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maksudnya, kita harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Manusia diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik. Larangan bagi manusia agar tidak berbuat kerusakan. Hubungan ayat ini dengan pemasaran adalah, ayat ini menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan harus secara benar dan itu tidak boleh termasuk riba, dan untuk mencari keutamaan dari keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga yang adil, harga yang tidak menimbulkan dampak negatif atau berbahaya. Adapun kerugian bagi para pelaku pasar baik dari sisi penjual maupun pembeli. Sistem pasar menurut Islam adalah sistem pasar menurut Islam, ialah menegaskan harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, melainkan kebebasan tersebut dibalut oleh bingkai syariah. Prinsip dalam pasar Islam. Yang pertama ada ar-ridho, yaitu semua transaksi yang dilakukan berlandaskan kerelaan antara tiap-tiap pihak atau freedom contact. Persaingan sehat, fair competition, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat jika terdapat penimbuhan ikhtiar maupun monopoli. Monopoli berarti perdagangan barang yang penahanannya dapat membahayakan konsumen atau orang banyak. Lalu kejujuran, honesty, yaitu pilar penting dalam Islam. Islam secara tegas melarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk dan keadaan apapun, termasuk dalam mekanisme pasar. Dalam hal ini, kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran itu sendiri. Lalu keterbukaan atau transparansi dan keadilan, justice, yaitu segala transaksi dan kegiatan dituntut untuk selalu sabar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Bagaimana harga dan persaingan yang sempurna dalam pandangan Islam? Berdasarkan kebutuhan efektif yang bekerja melalui kekuatan, kebutuhan, dan penawaran, dan yang bersifat pribadi dan tidak kelihatan dengan sumber kekayaan yang dapat membelinya, dan bukan lagi orang yang memerlukannya. Pasar itu tidak efisien dan tidak efisien, atau sama saja tidak efisien dan tidak efektif, atau sama saja dalam melengkapi sebuah segi dari kehidupan pokok yang berhubungan dengan pasar menurut Islam. Dengan demikian, harga yang ditawarkan oleh pasar sekuler tidak terlihat sebagai petunjuk kesejahteraan sosial.
Teristimewanya menurut ekonomi Islam, di mana rasa sosial yang begitu besar untuk melakukan pembagian sebagai kunci aktivitas yang produktif. Persaingan tersembunyi dalam mekanisme pasar harus melengkapi dengan pengendalian, pengawasan, dan kerjasama yang seksama. Hisbah dan pengawasan pasar. Hisbah adalah sebuah institusi atau lembaga keagamaan di bawah kendali pemerintah. Pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, serta menjauhkan kemungkaran. Tujuan utama hisbah ini adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat, baik dalam hal keagamaan maupun tingkah laku sehari-hari, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisbah juga berkaitan dengan hubungan antara pemerintah sebagai petugas hisbah yang nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ajaran Islam itu tidak semata hanya mengatur tentang mekanisme pasar dan transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan pasar agar terciptanya penegakan hukum terhadap aturan-aturan tersebut. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 dan hubungannya dengan pemasaran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya perintah berperilaku adil, perintah berbuat kebaikan, dan larangan melakukan perbuatan yang keji, kemungkaran, dan pemusuhan. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Pada masa Rasul, mekanisme pasar ini sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Rasul secara tegas menolak keberadaan kebijakan tentang penetapan harga. Apabila terjadi kenaikan harga di Madinah kala itu, semua kenaikan terjadi diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, serta tidak berlandaskan dorongan monopolistik dan monosonistik. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah tempat khalifah atau pemimpin agama Islam yang dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Khalifah pertama yang ditunjuk untuk memegang tumpuk pemerintahan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak yang diketahui kebijakan mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar. Akan tetapi, sebagai seorang fuqaha yang berprofesi sebagai pedagang, Abu Bakar menjalankan praktik perdagangan secara syariah. Islam termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Pada masa Bani Umayyah mulai ditemukan banyak buku-buku yang ditulis para fuqaha sufi dan filsuf yang menunjukkan perkembangan peradaban Islam. Buku-buku yang mereka tulis sebenarnya berisikan komprehensif dan tidak secara khusus membahas tentang sistem ekonomi. Meskipun demikian, beberapa orang di antara para fuqaha tersebut memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam dan Abu Yusuf termasuk di antaranya. Yang terakhir pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi dua, yaitu masa Bani Abbasiyah 1 yang merupakan kelanjutan dari masa kekhalifahan Bani Umayyah, yang terdapat dua tokoh ulama besar pada masa tersebut. Yang pertama Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Ghazali. Yang kedua pada masa Bani Abbasiyah 2 adalah kelanjutan dari masa Bani Abbasiyah 1. Yang terdapat tokoh besar pada masa itu yaitu Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini mengenai mekanisme pasar banyak ditemukan dalam bukunya, yaitu pandangan ilmu Taimiyah sebenarnya tak fokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi. Karena itu, namun ia diletakkan dalam kerangka mekanisme pasar secara umum. Ada juga power market, yaitu kekuatan pasar, merupakan suatu kemampuan pelaku pasar atau perusahaan yang menaikkan harga, baik barang maupun jasa dalam pasar. Yang terakhir, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Harga barang adalah harga yang akan kita bayar untuk mendapatkan barang dan jasa. Pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi tingkat daya beli orang tersebut.
Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang akan meningkat. Harga barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun, karena konsumen beralih pada barang substitusi. Selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan akan barang tersebut bisa meningkat meskipun harganya tinggi. Begitu pula sebaliknya. Ekspektasi konsumen dibagi menjadi dua, yaitu ekspektasi positif dan ekspektasi negatif. Dalam hal ini, jika konsumen memiliki ekspektasi positif terhadap suatu barang, maka konsumen akan lebih terdorong untuk membeli barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Maslahan merupakan upaya meraih manfaat dan menghindari kemudaratan. Jika maslahat turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu pula sebaliknya. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasikan modal yang dapat digunakan dalam aktivitas lain. Konsep keseimbangan pasar dan ketidaksempurnaan pasar beserta solusinya dalam Islam. Keseimbangan pasar merupakan situasi ketika semua kekuatan yang ada dalam pasar, banyak permintaan maupun penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel, setiap harga dan kualitas yang terbentuk di pasar sudah tidak lagi berubah. Ketidakmampuan pasar atau biasa disebut dengan historik merupakan suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien, tidak sempurna dan tidak seimbang dalam pasar, sehingga mengganggu mekanisme pasar. Berikut merupakan beberapa solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi ketidaksempurnaan pasar, yaitu harga yang adil. Dalam mencari solusi bagi ketidaksempurnaan pasar, yang kedua, untuk mengendalikan kondisi pasar yang tidak sempurna, diperlukan larangan terhadap faktor penyebab ketidaksempurnaan pasar itu sendiri, yaitu larangan terhadap praktek ikhtiar, najasi, tadlis, dan ba'i al-hadir lil bad'i. Keterbukaan informasi diperlukan dalam mengatasi ketidaksempurnaan. Keterbukaan informasi diperlukan untuk menghindari tiap-tiap pihak dari praktik penipuan dan penyimpangan lainnya, sehingga dapat tercipta mekanisme pasar yang baik. Regulasi harga dapat dilakukan oleh pemerintah ketika pasar persaingan tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud antara lain terjadi ketika dalam pasar atau harga naik di luar kewajaran. Jika terpaksa melakukan penetapan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Pada dasarnya, jika pasar sudah berjalan dengan sempurna, maka diperbolehkan melakukan regulasi harga atau mengatur tingkat harga, karena justru dapat mengganggu mekanisme pasar. Bagaimana peran pemerintah dalam mengontrol pasar? Dalam pasar kerap kali diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kelancaran mekanisme pasar. Secara sempurna, menurut Islam, negara atau pemerintah dalam kapasitas uli amri memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Seperti apa proses keputusan pembelian konsumen itu? Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembeli di awal saat membeli menyadari adanya masalah kebutuhan pembelian. Pembeli menyadari terdapat beberapa perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Lalu mencari informasi seorang konsumen. Seorang konsumen mulai timbul niat akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya dan mencari informasi dari luar. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Menurut Setiadi 2003, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan.
Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Keputusan pembeli pada tahap keputusan membeli. Konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan konsumen. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen bentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Lalu evaluasi pasca pembelian Setiadi 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut. Atau bisa juga mereka berusaha untuk mengurangi ketidakcocokan dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai hal yang bernilai tinggi, atau menghindari informasi yang mengkonfirmasikan produk tersebut bernilai rendah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.